Subuh ini kita sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehkah seseorang mengucapkan salam kepada lawan jenisnya. Bolehkah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan? Begitu juga seorang perempuan bolehkah mengucapkan salam kepada laki-laki? Atau seorang laki-laki kepada perempuan yang banyak? Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan 3 hadis Nabi berkaitan dengan ini. Hadis yang pertama dari sahabat Sahal menyebutkan, dulu ada seorang perempuan tua. Perempuan tua yang dia selalu membuat ubi atau mengambil ubi kemudian diadon, kemudian diberikan untuk makanan para sahabat yang pulang dari sholat Jumat. Jadi ketika kami pulang dari melaksanakan sholat Jumat, maka kami melewati perempuan tua tadi yang sudah menyiapkan makanan berupa ubi ataupun gandum tadi. Kemudian kami memberikan salam kepadanya. Perempuan itu perempuan tua. Kemudian hadis yang kedua disebutkan dari atau diriwayatkan dari Ummu Hani. Ummu Hani itu kunyah dari perempuan ini, nama aslinya Fakhithah. Nah, kata Ummu Hani ini, saya pernah mendatangi Rasulullah saat itu beliau sedang mandi dan ditutup oleh anaknya Fatimah. Berarti di balik hijab. Fatimah menutupi ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sedang mandi. Kemudian saya mengucapkan salam. Nah, berarti itu ada kebolehan. Lalu ada hadis yang ketiga, an Asma ibn Yazid radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Asma bin Yazid radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, marra nabiyyu marra alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi niswatin fasallama alaina, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Kata Asma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kami, saat itu adalah sedang berkumpulnya para perempuan. Berarti para perempuan, tapi tidak disebut muda, anak-anak atau tua. Kalau dikatakan niswa berarti sudah dewasa. Kalau yang tadi hadis Sahal tadi itu perempuan tua, disebut dengan bahasa ajuzun. Ajuz itu artinya orang yang sudah tua. Kalau tua kan ada kelonggaran. Nah, sekarang hadis yang ketiga ini, hadis Asma ini, beliau melewati kaum perempuan niswah, perempuan yang banyak. Maka beliau mengucapkan salam kepada kami. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian At-Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun, hadis yang hasan. Hadis hasan itu hadis yang kualitasnya makbul, bisa diterima, bisa dijadikan dalil dan hujjah, walaupun tak sampai pada level kualitas hadis sahih. Nah, dalam riwayat yang lain dari Imam At-Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yauman wa isabatun minan nisa'i qu'udun fa alwa biyadihi fasallam. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Asma bin Yazid juga. Saya tidak sebutkan siapa pertamanya. Maknanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah melewati masjid yauman pada suatu hari. Nah, wa isabatun minan nisa qu'udun. Ketika beliau melewati masjid tadi, isabah itu jumlah antara 10 sampai 40 orang. Nah, itu jumlah 10 sampai 40 orang. Itu dalam istilah bahasa Arabnya isobatun. Kalau jumlahnya antara 3 sampai 10 itu dipakai dengan kata bid'un. Bid'un jumlah antara di atas 3 sampai 10. Kalau antara 10 sampai 40 itu isobatun. Nah, sekarang dalam hadis ini disebutkan wa isobatun minan nisa, dan sekelompok perempuan yang jumlahnya antara 10 sampai 40 qu'udun. Mereka sedang duduk-duduk di masjid. Lalu fa'alwa biyadihi, beliau berikan isyarat dengan tangannya, tapi tidak jelaskan seperti apa. Beliau mengisyaratkan atau memberikan isyarat dengan tangannya, fasallama. Lalu beliau fasallama alaina, atau beliau mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan tadi. Di sini pun juga tidak disebutkan apakah perempuan anak-anak, perempuan dewasa atau sudah tua. Karena penyebutan di sini dengan bahasa nisa ini menunjukkan perempuan yang secara umum. Nah, tentu di situ ada perempuan dewasa dan mungkin juga perempuan yang sudah tua. Itu di antara 3 hadis. Nah, 3 hadis yang menyebutkan mengucapkan salam kepada perempuan atau lawan jenis. Begitu juga sebaliknya. Seperti Ummu Hani tadi atau Fakhitah mengucapkan salam kepada Rasul. Nah, lalu dalam ayat Al-Quran, bagi laki-laki itu fitnah yang paling berat itu adalah fitnah perempuan. Nah, dan itulah yang paling berat. Kalau fitnah syaitan, godaan syaitan itu lemah. Tapi kalau godaan perempuan berat. Maka dari sinilah para ulama menggabungkan, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu, bahwa mengucapkan salam disyariatkan. Tapi di sisi lain mesti menjaga diri agar jangan terjatuh kepada fitnah. Terutama itu namanya fitnah syahwat. Nah, ataupun fitnah-fitnah yang lain. Dan dalam kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menjauhi ke mafsadatan, menjauhi sesuatu yang bisa mendatangkan dosa atau bahaya, harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, itu kaidah umumnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Menghindarkan fitnah itu menghindarkan kemudaratan. Mengucapkan salam mengambil manfaat. Nah, kalau itu mendatangkan kemudaratan, nah, tentu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kalau mengucapkan salam itu baik ada kondisinya ataupun hal-hal yang lain yang ada pada diri seorang laki-laki ataupun perempuan bisa mendatangkan fitnah syahwat tadi, maka itu harus ditinggalkan daripada mengambil maslahat. Tapi kalau itu tidak mendatangkan fitnah, seperti para sahabat yang disebutkan pada hadis Sahal tadi, sepulang sholat Jumat mereka mengucapkan salam kepada perempuan tua tadi. Karena perempuan tua kan, nah dalam bahasa Al-Quran pun juga perempuan yang secara naluri syahwat laki-laki tidak diminati. Disebutkan dalam surat An-Nur. Istilahnya al-qawaidu minan nisa. Perempuan-perempuan al-qawaid. Qawaid itu berasal dari kata qaidun, artinya duduk. Tapi bukan berarti duduk seperti duduk ibu-ibu di masjid ini. Maksudnya di sini karena bahasa kiasan, perempuan yang sudah pensiun. Nah, sudah tidak diminati, bukan pensiun PNS pula. Tapi pensiun daripada berkeinginan melakukan hubungan suami istri.
Nah, itu disebutkan dalam surat An-Nur. Nah, ada perbedaan dengan perempuan biasa berkaitan dengan masalah menutup aurat. Kalau perempuan biasa, nah, itu semua auratnya harus ditutup. Tapi kalau perempuan yang sudah tua, ada kelonggaran yang biasa-biasa, diperbolehkan. Umpamanya seperti rambut, karena mereka kadang juga tidak menyadari dan berat. Nah, maka boleh untuk memperlihatkan batas aurat orang biasa kepada mahram. Tapi tetap dianjurkan menjaga secara penuh seperti perempuan yang lain. Nah, dalam hadis yang pertama tadi, ketika mengucapkan salam kepada seorang perempuan yang sudah tua, itu tidak ada masalah karena diyakini akan jauh daripada mendatangkan fitnah. Begitu juga ketika Ummu Hani tadi mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi waktu itu tidak langsung karena beliau sedang ditutup oleh anaknya Fatimah. Itu juga tidak ada masalah, tidak menimbulkan fitnah.